Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran kimia ini dengan baik. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan bisa berkumpul lagi nanti di sekolah. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Minggu sebelumnya, kalian sudah belajar tentang struktur atom. Atom itu ada dalam setiap unsur. Nah, unsur disusun di dalam sistem periodik unsur supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui bagaimana penyusunannya. Ada berapa banyak unsur di dunia ini? Apakah unsur-unsur ini memiliki sifat yang sama ataukah sifat yang berbeda? Nah, kenapa unsur-unsur harus disusun? Nah, sebelum kita masuk mempelajari sifat-sifatnya, kita belajar dulu tentang perkembangan sistem periodik unsur itu sendiri. Sistem periodik unsur yang pertama adalah hukum triade Dobereiner. Dari namanya itu triade, berarti ada 3 ya. Nah, kenapa di sini 3? Karena Dobereiner mengelompokkan unsur, satu kelompoknya itu terdiri dari 3 unsur. Dan menurut Dobereiner, penyusunannya berdasarkan kenaikan massa atomnya. Misalnya, massa atom ke-1 dan ke-3 itu naik terus. Nah, di tengah-tengahnya yang kedua itu tuh harusnya rata-rata dari massa unsur ke-1 dan unsur ke-3 menurut Dobereiner. Misalnya kalau unsur ada 1, 2, 3. Yang pertama misalkan massanya 1, yang ketiga massanya 3, maka di tengah-tengah itu 1 tambah 3, 4 kan? Terus dibagi 2 karena rata-rata. Jadinya 2, maka yang kedua massanya harus 2. Gitu. Jadi itu menurut Dobereiner. Lalu unsur itu berkembang lagi teorinya. Yang kedua hukum Octave-Newland. Kalau menurut hukum Octave-Newland, karena dari namanya oktav, jadinya seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do itu kan yang ke-8, 1 dan 8. Jadi unsur ke-1 maka akan sama dengan unsur yang ke-8. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan kemiripan sifat unsurnya. Lalu nanti yang kedua sama dengan yang ke-9. Yang ketiga sama dengan yang ke-10. Itu menurut hukum Octave-Newland. Lalu berkembang lagi sistem periodik Mendeleev. Dmitri Mendeleev di saat yang sama dengan Lothar Meyer itu membuat sistem periodik yang mirip. Padahal mereka orang yang berbeda di negara yang berbeda. Jadi mereka menyusun berdasarkan kenaikan massa atom. Tapi Lothar Meyer menitik beratkannya pada sifat fisikanya unsur. Kalau Mendeleev berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya gitu. Jadi yang lebih dikenalnya Mendeleev, lalu dikembangkan lagi sama ilmuwan-ilmuwan kimia. Berikutnya adalah ilmuwan kimia yaitu Moseley. Di sini mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Lalu Moseley membuat 2 lajur yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal itu yang dari atas ke bawah, kalau horizontal dari kiri ke kanan. Yang vertikal dari atas ke bawah disebut dengan golongan. Kalau dari kiri ke kanan itu disebut periode. Kita lihat di sini. Jadi tabel sistem periodik itu berisi tentang data-data unsur. Kita lihat dari atas ke bawah, misalnya yang 1A ini H, Li, NaK, Rb, CsFr. Jadi urutannya dari atas ke bawah, kalau kamu bacanya dari atas ke bawah, itu disebut satu golongan yang sama. Kalau dari kiri ke kanan, ini yang horizontal itu periode yang sama. Misalnya periode 3. Kenapa ini ketiga? Karena urutannya kan kalau dari atas 1, 2, 3. Gitu. Jadi ini periode 3. NAMG, ALSI, PSCLAR gitu. Itu periode yang sama. Sekarang Ibu akan bahas tentang tugas kalian hari ini, yaitu tentang menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur dan sifat keperiodikan unsur. Sifat-sifat keperiodikan unsur kamu bisa baca di SPI, di Sekolah Pintar Indonesia.
Nah, sifat-sifat yang akan kita pelajari untuk sekarang itu ada 4, yaitu jari-jari atom, keelektronegativan, energi ionisasi, dan afinitas elektron ya. Sorry. Nah, berdasarkan sifat-sifat unsur, kita lihat lagi di sini ada tabel sifat-sifat unsur. Jadi di sini kita lihat ada yang namanya unsur alkali. Alkali itu golongan 1A, pembentuk basa kuat, terdiri dari Li, NaK, Rb, CsFr. Sifat unsurnya bisa kamu baca di sini ya. Itu pasti logam yang reaktif, sangat reaktif. Kalau alkali tanah itu sama pembentuk basa, tapi namanya alkali tanah. Mulainya dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Nah, di sini sifatnya mirip alkali tapi kurang reaktif. Kalau halogen itu 7A, dia non logam. Tapi kalau ketemu logam 1A atau 2A dia jadi garam. Itu non logam tapinya sangat reaktif. Ada gas mulia golongan 8A itu stabil dan dia suka bereaksi dengan unsur lain. Nah, sebenarnya ada lagi selain ini golongan 3A, 4A, 5A, 6A itu juga non logam. Kalau 3A ada sebagian metaloid ya. Jadi sebagian ada logamnya, tapi logamnya metaloid, tidak terlalu kuat. Nah, kalau 4A, 5A, 6A itu non logam. Nah, yang akan kita pelajari sekarang sifat keperiodikan itu jari-jari atom. Contohnya, jari-jari atom itu kan jarak antara titik pusat inti dengan kulit elektron yang terluar dari suatu atom. Jadi, kalau kita gambarkan di sini, kalau misalnya kamu lihat kalau ada jari-jari atom, jari-jari itu, kamu bayangin jari-jari kayak jari-jari sepeda. Jari-jari atom, tapi di sini kita bayanginnya di sini ada inti atom. Terus dia punya kulit-kulit elektron. Nah, misalnya ada kulit ke-1 itu kulit K, kulit kedua kulit L, kulit ketiga kulit M, dan selanjutnya. Nah, jarak dari inti ke kulit terluar ini adalah jari-jari atom R radius. Tapi kalau misalkan dia cuman punya 2 kulit, misalnya ini intinya tengah-tengah, tapi dia cuman punya 2 kulit. Nah, berarti kan dia jaraknya ini kulit K, ini kulit L. Dia jaraknya tidak akan sebesar antara yang memiliki kulitnya 3. Itu jari-jari atom. Nah, untuk yang afinitas elektron, kamu bisa baca afinitas elektron ini adalah energi yang dibebaskan. Dibebaskan itu berarti dilepas, ya. Energi yang dibebaskan bila suatu atom menerima elektron. Jadi kayak kamu menerima sesuatu, tapi ada dari dalam diri kamu ada yang dilepasin, gitu. Jadi kalau kamu menerima satu elektron, kalau kamu sebagai atom, kalau nerima berarti nerima itu masukin ke dalam. Berarti ada yang harus dikeluarin, dibebaskan, gitu. Itu afinitas elektron. Jadi jika atomnya menerima elektron itu butuh energi yang dibebaskan. Ada energi yang dibebaskan jika menerima satu elektron. Nah, afinitas elektron itu energinya dalam bentuk ini minus ya, minusnya satuannya kilojoule per mol. Oke, dalam unsur-unsur segolongan, afinitas elektron dari atas ke bawah itu makin kecil ya, karena jari-jari atom makin besar sehingga makin sukar menarik elektron. Unsur-unsur seperiode, afinitas elektron dari kiri ke kanan semakin kecil karena jari-jari atom semakin besar. Ibu gambarkan di sini. Nah, untuk yang tadi jari-jari atom, misalnya di sini jari-jari atom itu, untuk jari-jari atom nanti kita bahas ulang. Ada juga afinitas elektron. Nah, untuk afinitas elektron kita lihat tadi ya. Afinitas elektron
elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah, unsur-unsur segolongan dari atas ke bawah makin kecil karena jari-jari atomnya makin besar. Jadi ini ada hubungannya dengan jari-jari atom. Nah, misalkan ada nah ini golongan 1A. Ini kan urutan yang ke-1 periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, 5, 6 dan 7. Nah, kita lihat di sini. Ini urutannya kayak gini untuk jari-jari atom. Untuk jari-jari atom, kenapa makin besar? Karena di sini periodenya 1. Jadinya dari titik atom ini dia cuma punya 1 kulit. Jadi jari-jarinya kecil. Nah, Li urutannya ke yang kedua. Kenapa? Dan dari titik inti pusat atom dia punya 2 kulit. Kalau Na kenapa 3? Karena dia punya 3 kulit. Dan seterusnya. Jadi kalau jari-jari dari atas ke bawah, ini dari atas, kalau ke bawah ini makin besar. Kalau makin atas dia makin kecil untuk jari-jari atom. Tapi sifatnya ini kebalikannya. Kalau misalkan di sini Na dia sejajarannya sama Mg, Ma, celar. Nah, di sini ini kan dia sama semuanya urutan yang ketiga. Nah, di sini kalau misalkan jari-jari itu makin ke kanan, kebalikan dari yang golongannya. Kalau makin ke kanan, dia makin kecil. Dari yang kiri itu makin besar. Jadi jari-jarinya dari kiri ke kanan, kiri itu lebih besar daripada yang ada di kanan. Jadi yang letaknya sebelah kiri akan lebih besar daripada yang letaknya di sebelah kanan. Kalau afinitas elektron itu kebalikannya. Kalau misalkan di sini Ibu singkat afinitas elektron He ya. Nah, sifat ini kebalikan dari jari-jari. Makin ke kiri afinitas elektron itu makin kecil. Tapi makin ke kanan dia makin besar. Gitu. Begitupun dengan keelektronegatifan. Dan juga nanti energi ionisasi. Nah, di sini afinitas elektron, keelektronegatifan, dan energi ionisasi makin ke kanan makin besar, makin ke kiri dia makin kecil. Jadi pembedanya cuma R aja si jari-jari. Kalau jari-jari makin ke kiri itu besar, makin ke kanan itu kecil. Nah, kalau afinitas elektron, keelektronegatifan sama energi ionisasi makin ke kiri itu kecil, makin ke kanan itu besar. Nah, kalau dari atas ke bawah ini sama kebalikannya juga. Jadi kalau dari atas ke bawah, nah kita lihat ini untuk R atau jari-jari itu kan tadi makin kecil, Ibu singkat dengan K, ke bawah itu makin besar. Nah, bedanya dengan afinitas elektron, Ibu singkat AE, keelektronegatifan lambangnya seperti ini, dan energi ionisasi Ibu singkat EI ya. Nah, di sini mereka makin ke atas itu makin besar, makin ke bawah itu makin kecil.
gitu. Sorry. Gitu ya. Jadi di sini kamu bisa lihat nanti mempelajari lagi. Kalau misalkan jari-jari dari atas ke bawah, kecil ke besar. Kalau sifat yang tiga lagi, afinitas elektron ke negatifan energi ionisasi itu bakal kebalikannya.